Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proposal tugas akhir dengan judul Konduktivitas Termal Epoksi Berfilar Serbuk Arang Tempurung Kelapa. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fathur Rahman dengan NIM F1C116012. Dan selanjutnya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Bapak Mirmanto ST MT PSD, dan dosen pembimbing kedua saya, yaitu Bapak Prof. Sugiman ST MT PSD, yang telah membantu dan membimbing saya dalam mengerjakan proposal tugas akhir. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Bab ini mencangkup latar belakang penelitian, batasan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat penelitian, hipotesa, dan sistematika penulisan. Bab 2. Bab ini membahas tentang landasan teori yang menjadi acuan untuk proses pengambilan data, analisa data, serta pembahasan. Bab 3, metode penelitian. Bab ini membahas tentang peralatan dan bahan penelitian, diagram alir penelitian, dan prosedur penelitian. Bab 4, metode pengujian dan analisa data. Bab ini membahas tentang data hasil penelitian dan analisa data yang diperoleh dari penelitian. Bab 5, kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang akan diperoleh dari penelitian dan memberikan saran untuk penelitian yang lebih lanjut. Langsung saja, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Meluasnya perkembangan dan penggunaan material komposit dalam berbagai sektor industri dan rumah tangga. Perkembangan dan rekayasa material merupakan upaya penghemat sumber alam yang terbatas dan merupakan salah satu cara untuk penghemat biaya. Selanjutnya, pemanfaatan serbuk arang tempurung kelapa sebagai material komposit, seperti halnya panel interior mobil bagian depan yang mana terdapat beberapa fasilitas seperti panel instrumen, laci, radio autotap, dan AC. Selanjutnya, resin epoksi termasuk kelompok polimer sebagai bahan pelapis, perekat, dan sebagai matriks material komposit yang memiliki sifat yang baik dalam hal reaksi kimia, konduktivitas termal, konduktivitas listrik, tahan korosi, kekuatan tarik, dan kekuatan bending yang sangat baik. Selanjutnya, komposit epoksi berfilar serbuk tempurung kelapa. Ini memiliki banyak keunggulan, diantaranya berat yang lebih rendah atau ringan, kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi, tahan korosi, dan ketahanan aus. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di sini yaitu bagaimana pengaruh filar serbuk arang tempurung kelapa terhadap konduktivitas termal epoksi. Batasan masalah. Adapun batasan masalah di sini yang pertama, bahan serbuk yang digunakan adalah tempurung kelapa yang dibakar dan dihaluskan sampai 200 mesh. Yang kedua, cetakan yang digunakan adalah karet silikon sheet dengan ketebalan 5 mm. Yang ketiga, resin yang digunakan adalah epoksi. Yang keempat, pengujian yang dilakukan adalah pengujian konduktivitas termal. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian di sini yaitu mengetahui perpindahan panas yang dihasilkan dari epoksi dan komposit epoksi berfilar serbuk arang tempurung kelapa. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis yaitu mengetahui sejauh mana nilai konduktivitas panas material komposit. Selanjutnya, manfaat praktis yaitu yang pertama memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin maupun masyarakat luas tentang konduktivitas termal epoksi berfilar serbuk arang tempurung kelapa. Selanjutnya, menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Tempat penelitian.
Penelitian dilakukan di Laboratorium Meteorologi jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram. Hipotesa. Adapun hipotesa di sini yang pertama yaitu mengetahui seberapa spesimen menghasilkan perpindahan panas dari partikel serbuk arang tempurung kelapa dengan matrik epoksi. Yang kedua, 3 variasi yaitu 10%, 20%, 30%, dan 1 variasi spesimen tanpa menggunakan serbuk tempurung kelapa. Yang ketiga, konduktivitas termal yang paling tinggi adalah variasi 30%, karena variasi yang 30% mengandung jumlah karbon yang lebih banyak. Sedangkan variasi 10% konduktivitas termal yang rendah. Yang keempat, variasi spesimen tanpa menggunakan serbuk arang tempurung kelapa tidak menghasilkan konduktivitas termal. Selanjutnya, bab 2, di mana tinjauan pustaka dan landasan teori. Saya akan menjelaskan beberapa tinjauan pustaka yang saya gunakan yang berkaitan dengan tentang konduktivitas termal dari arang serbuk tempurung kelapa. Yang pertama yaitu Winarno 2015 telah meneliti pengaruh thermal cyclic komposit matrik polyester dengan aditif partikel morillonit berpenguat serat sabut kelapa. Secara umum, kekuatan tarik komposit polyester berpenguat serat sabut kelapa menggunakan aditif partikel morillonit mampu bertahan saat dilakukan siklus thermal sebanyak 20 kali, 35 kali, dan 50 kali dengan sedikit penurunan. Selanjutnya, Taka 2017 telah meneliti variasi ukuran terhadap kekerasan dan laju keausan komposit epoksi aluminium serbuk tempurung kelapa untuk kampas rem. Komposit epoksi mempunyai sifat sebagai berikut: berstruktur amorf, tidak bisa meleleh, tidak bisa didaur ulang, atom-atomnya berkaitan kuat sekali. Resin epoksi memiliki sifat mekanik, listrik, kestabilan dimensi, dan penahan panas yang baik. Memiliki harga kekerasan 8,65 kg per mm persegi dan massa jenis 1,20 gram per cm kubik. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, serbuk tempurung kelapa. Potensi lain, pemanfaatan tempurung kelapa adalah sebagai alternatif serat penguat bahan gesek dan asbes karena tempurung kelapa tersebut memiliki karakter fisik dan mekanik yang baik, yaitu kekerasan dan kerapatannya tinggi, serta serapan airnya rendah. Sutikno 2009. Selanjutnya, epoksi. Resin ini mempunyai kegunaan yang luas dalam industri teknik kimia, listrik, mekanik, dan sipil sebagai perekat cat pelapis, pencetakan short, dan benda-benda cetakan. Resin epoksi bereaksi dengan pengeras dan menjadi unggul dalam kekuatan mekanik dan ketahanan kimia. Sifatnya bervariasi bergantung pada kondisi dan pencampuran dan pengerjaan pengerasnya. Purwanto 2009. Komposit. Komposit adalah suatu sistem material yang merupakan campuran atau kombinasi dari dua atau lebih bahan pada skala makroskopis untuk membentuk material ketiga yang lebih bermanfaat. Komposit dan alloy atau paduan memiliki perbedaan dari cara penggabungannya, yaitu apabila komposit digabung secara makroskopis, maka paduan digabung secara mikroskopis sehingga tidak kelihatan lagi. Jones 1975. Selanjutnya, komposit partikel. Komposit partikel atau particulate komposit mempunyai dua unsur bahan, yaitu partikel dan bahan pengikat yang disebut matrik. Unsur utama komposit adalah partikel-partikel inilah yang menentukan karakteristik suatu bahan seperti kekuatan, kekakuan, dan sifat mekanik yang lain. Selanjutnya,
Fraksi volume. Jumlah kandungan partikel dalam komposit disebut fraksi volume. Adapun fraksi volume komposit dapat ditentukan dengan persamaan seperti di bawah ini, bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya, uji densitas. Pengujian densitas merupakan pengujian sifat fasis terhadap spesimen yang bertujuan untuk mengetahui nilai kerapatan massa dari spesimen yang diuji. Adapun persamaannya bisa dilihat. Selanjutnya, sifat konduktivitas termal. Perpindahan panas atau secara internasional disebut dengan heat transfer merupakan fenomena alam yang berkaitan dengan kalor yang mengalami perpindahan. Persamaannya bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama di sini adalah diagram alir penelitian. Yang pertama persiapan, yaitu persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam proses penelitian ini. Selanjutnya persiapan komposit epoksi dan komposit epoksi berfiler tempurung kelapa. Dan pencampuran dan pencetakan komposit berfiler tempurung kelapa. Selanjutnya pencampuran dan pencetakan komposit epoksi. Di sini yaitu tidak menggunakan serbuk tempurung kelapa. Dan selanjutnya pengujian konduktivitas termal. Dan selanjutnya analisa data dan pembahasan. Kesimpulan dan saran, dan terakhir selesai. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama adalah alat penelitian. Di sini adalah alat uji konduktivitas termal, cetakan, timbangan digital, conductivity meter, pompa vakum, ayakan 500 mesh dan 200 mesh, blender, magicom, whisker, kaca. Adapun alat bantu di sini yaitu penggaris, pulpen, spidol, cutter, plastik lip, wadah, sendok tisu, double tip, gelas plastik, toples, plastik kimia. Dan bahan penelitian yang di sini yang digunakan yaitu serbuk tempurung kelapa sebagai filler, aseton untuk melarutkan stearit asid untuk perlakuan permukaan arang, epoksi resin sebagai matriks komposit, epoksi hardener sebagai curing agen epoksi. Selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama, ekstraksi serbuk kelapa. Sebelum dihaluskan, tempurung kelapa harus dibakar dan dijemur terlebih dahulu supaya saat proses pengayakan dan proses pencampuran mudah ditimbang saat proses pembuatan komposit. Selanjutnya proses penghalusan tempurung kelapa. Tempurung kelapa yang telah dihaluskan menggunakan blender, kemudian dilakukan ayakan dengan urutan paling atas adalah ayakan 200 mesh, kemudian di bawahnya adalah urutan 500 mesh. Selanjutnya perlakuan aseton dan stearit asid. Serbuk tempurung kelapa diperlakukan menggunakan larutan stearit asid dalam aseton pada dengan massa 200 gram dan stearit asid menggunakan 200 gram dan serbuk arang tempurung kelapa menggunakan 100 gram. Bisa dilihat di gambar di sampingnya. Selanjutnya proses penghalusan serbuk tempurung kelapa. Setelah proses oven selama 1 hari, serbuk arang dihaluskan kembali supaya menjadi serbuk yang siap digunakan dalam pembuatan komposit. Proses blender bisa dilihat di gambar. Selanjut, proses pembuatan komposit. Pembuatan alat yang pertama, pembuatan alat cetakan yang berukuran panjang 5 cm, lebarnya 5 cm, dan tebal cetakannya 5 mm. Cetakan ini menggunakan karet silikon sheet. Dan yang kedua, serbuk tempurung kelapa, aseton, hardener, dan resin dengan perbandingan berat 4,4 gram
serbuk tempurung kelapa, 4 gram aseton, 20 gram hardener, dan 40 gram resin dicampur untuk membentuk komposit. Selanjutnya pencampuran kemudian diaduk menggunakan sendok supaya pencampuran merata. Selanjutnya setelah pencampuran komposit merata, diaduk lagi menggunakan mixer sebelum divakum. Proses vakum ini bertujuan untuk menghilangkan foil. Setelah proses vakum, kemudian campuran komposit dicetak. Proses penuangan komposit ini dilakukan searah dan didiamkan selama 1 hari agar komposit benar-benar kering, seperti dilihat di gambar tersebut. Selanjutnya pengujian spesimen. Yang pertama yaitu pengujian konduktivitas termal. Dalam menentukan besarnya uji konduktivitas termal material uji, dapat dilakukan pencarian dengan perbandingan hukum Fourier untuk nilai laju perpindahan panasnya, di mana nilai laju perpindahan panas untuk material aluminium dan material uji adalah sama. Nilai konduktivitas termal tentunya akan berbeda pada setiap material yang ada. Perbedaan nilai konduktivitas termal tersebut terjadi karena komposisi material itu sendiri. Selanjutnya desain pengambilan data di sini. Persentase berat serbuk arang yang digunakan yaitu 0%, 10%, 20%, dan 30%. Sedangkan jumlah spesimen masing-masing menggunakan 1 spesimen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.